Halo sahabat inspirasi. Selamat datang di kisah nyata. Tempat di mana kisah-kisah penuh makna mengisi hari-hari Anda. Kisah ini adalah tentang seorang miliarder yang jatuh cinta pada seorang gadis desa yang sederhana, dan bagaimana malam pertama mereka menjadi awal dari sebuah perjalanan cinta yang penuh makna. Simak hingga akhir, karena kisah ini akan membawa Anda pada sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan dan cinta sejati. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton cerita ini. Kami senang sekali jika Anda menjadi bagian dari keluarga besar kami yang terus tumbuh setiap harinya. Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah hijau di kaki gunung, kehidupan berjalan perlahan namun penuh ketenangan. Di sana, waktu seolah berhenti, jauh dari hiruk-pikuk dan kebisingan kota. Desa itu bernama Sukaluyu. Sebuah tempat yang begitu sederhana namun memiliki keindahan yang tak ternilai. Di desa ini, tinggal seorang gadis muda bernama Laila. Ia adalah gadis desa yang kehidupannya sangat bersahaja. Setiap pagi, ia menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu ibunya memasak di dapur yang penuh dengan aroma kayu bakar, sebelum pergi ke sawah untuk membantu ayahnya. Laila dikenal di desa sebagai gadis yang murah senyum, baik hati, dan selalu bersedia membantu siapapun yang membutuhkan. Ia mungkin tidak memiliki banyak materi, tetapi hatinya kaya dengan cinta dan kebaikan. Sementara itu, di belahan dunia yang lain, di pusat kota metropolitan yang tak pernah tidur, hidup seorang pria bernama Arya. Arya adalah seorang miliarder muda yang sukses. Di usia 32 tahun, ia sudah memiliki segala hal yang diimpikan banyak orang perusahaan besar, mobil-mobil mewah, properti di berbagai negara, dan gaya hidup yang gemerlap. Namun, meskipun dikelilingi oleh segala bentuk kemewahan, Arya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Di balik senyumnya yang sering terpampang di media, ia merasa kosong. Tidak ada cinta sejati, tidak ada kedamaian, hanya rutinitas dan tekanan dari dunia bisnis yang seakan menelannya bulat-bulat. Kedua kehidupan ini satu sederhana, satu megah tampak mustahil untuk bersinggungan. Tapi takdir memiliki cara unik untuk menyatukan mereka. Pada suatu pagi yang cerah, ketika mentari mulai mengintip di balik bukit, Arya memutuskan untuk mengunjungi desa Sukaluyu. Desa ini dipilih oleh perusahaan Arya sebagai lokasi untuk proyek pembangunan besar-besaran, yakni mendirikan sebuah resort mewah yang direncanakan akan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Meski awalnya hanya sebuah perjalanan bisnis, Arya merasa ada sesuatu yang berbeda saat kakinya menginjak tanah desa itu. Udara yang segar, suara gemericik sungai, dan keramahan penduduk membuat hatinya yang biasanya dingin mulai merasakan kehangatan. Namun, takdir membawa Arya lebih jauh dari sekadar kunjungan singkat. Ketika ia berjalan-jalan di sekitar desa untuk memeriksa lokasi proyek, Arya tersesat di sebuah hutan kecil. Tanpa peta, tanpa sinyal telepon, dan tanpa pengawal pribadi, ia mulai merasa panik. Di tengah kegelisahannya, muncullah Laila, yang sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan tersebut. Dengan senyumnya yang ramah, Laila mendekati Arya dan bertanya, "Tuan, Anda tersesat, ya? Jangan khawatir, saya akan membantu Anda." Dengan penuh ketulusan, Laila menunjukkan jalan keluar dari hutan itu, bahkan menawarkan untuk mengantar Arya kembali ke desa. Dalam perjalanan, Arya terpesona oleh kehangatan dan ketulusan Laila. Ia belum pernah bertemu seseorang yang begitu polos dan tulus dalam hidupnya. Gadis ini, yang hanya memakai pakaian sederhana dan membawa keranjang kayu di punggungnya, berhasil membuat Arya merasa tenang, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Setelah pertemuan pertama itu, Arya tidak bisa melupakan senyum dan kelembutan Laila. Meskipun ia kembali ke kota, pikirannya terus-menerus teringat pada gadis desa tersebut. Arya merasa ada sesuatu yang istimewa pada Laila, bukan hanya penampilannya, tetapi cara ia berbicara, ketulusannya, dan bagaimana ia membuat segalanya terlihat sederhana namun bermakna. Semakin Arya memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ia harus kembali ke desa itu. Tidak lama setelahnya, Arya mencari alasan untuk mengunjungi desa Sukaluyu lagi. Kali ini, ia datang dengan niat yang berbeda. Ia tidak hanya ingin memeriksa proyek bisnisnya, tetapi juga ingin mengenal Laila lebih jauh.
Ia mulai sering mengunjungi warung kecil di desa tempat Laila biasanya membeli bahan makanan untuk keluarganya. Mereka sering bertemu di sana, berbicara tentang hal-hal sederhana seperti cuaca, panen, dan kehidupan desa. Namun, di balik percakapan ringan itu, hati Arya mulai terikat pada Laila. Ia terpesona oleh kepribadian Laila yang begitu berbeda dari orang-orang yang biasanya ia temui di kota. Laila, di sisi lain, merasa bingung. Ia tidak mengerti mengapa seorang pria kaya dan berkelas seperti Arya tertarik padanya. Namun, ia tidak bisa menyangkal bahwa setiap kali Arya datang ke desa, hatinya berdebar lebih kencang. Cinta perlahan tumbuh di antara mereka, seperti bunga liar yang mekar di tengah padang rumput. Ketika Arya akhirnya mengutarakan niatnya untuk menikahi Laila, tantangan terbesar mereka muncul. Keluarga Arya, yang terbiasa dengan kehidupan kelas atas, sangat menentang keputusan itu. Mereka menganggap Laila tidak pantas untuk Arya. Bagaimana mungkin kamu, seorang miliarder sukses, menikahi seorang gadis desa yang bahkan tidak mengerti dunia kita? Kata ayah Arya dengan nada penuh ketidaksetujuan. Ibu Arya bahkan memohon padanya untuk memikirkan ulang keputusannya, mengatakan bahwa pernikahan ini hanya akan membawa masalah di masa depan. Namun, Arya tetap teguh pada pendiriannya. Saya mencintainya, bukan karena status atau kekayaannya, tetapi karena dia membuat saya merasa hidup, kata Arya dengan tegas. Arya tahu bahwa keputusannya ini akan membawa banyak konsekuensi, termasuk keretakan hubungan dengan keluarganya. Namun, ia siap menghadapi semua itu demi Laila. Di sisi lain, Laila juga menghadapi tekanan dari penduduk desa. Banyak yang merasa bahwa ia tidak pantas menikahi Arya, seorang pria kaya yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Namun, di tengah semua penolakan itu, Laila dan Arya menemukan kekuatan dalam cinta mereka. Mereka berjanji satu sama lain untuk tetap bersama, apapun yang terjadi. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Pernikahan mereka berlangsung di desa Sukaluyu, jauh dari kemewahan yang biasanya menyertai kehidupan Arya. Alih-alih pesta mewah di Hotel Bintang 5, mereka memilih mengadakan upacara sederhana di halaman rumah Laila, di bawah pohon besar yang rindang. Kursi-kursi kayu dan bunga-bunga liar menghiasi tempat itu, menciptakan suasana yang begitu hangat dan penuh cinta. Arya mengenakan pakaian adat desa, sementara Laila terlihat anggun dengan kebaya sederhana yang ia buat sendiri. Para tamu adalah penduduk desa dan beberapa karyawan Arya yang terdekat. Tidak ada selebriti, tidak ada lampu sorot, hanya tawa dan kebahagiaan dari orang-orang yang benar-benar peduli pada mereka. Ketika Arya mengucapkan janji pernikahannya, ia berkata dengan suara bergetar, "Aku mungkin memiliki segalanya di dunia ini, tetapi tanpa kamu, semua itu tidak ada artinya." Kata-katanya membuat Laila menangis bahagia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria seperti Arya akan mencintainya dengan begitu tulus. Pernikahan itu bukan hanya penyatuan dua hati, tetapi juga penyatuan dua dunia yang begitu berbeda. Dan meskipun sederhana, itu adalah hari paling indah dalam hidup mereka berdua. Ketika malam pertama tiba, suasana di rumah kecil tempat Arya dan Laila menghabiskan malam pernikahan mereka terasa begitu berbeda. Rumah sederhana di desa, yang diterangi hanya oleh lampu minyak dan lilin, memberikan nuansa yang intim dan hangat. Malam itu, Laila duduk di tepi tempat tidur kayu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa gugup, cemas, dan sedikit takut. Di dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya apakah ia benar-benar pantas untuk Arya, seorang pria kaya yang berasal dari dunia yang berbeda. Ia mengenakan kain batik sederhana, dengan rambut yang disanggul rapi, namun ia merasa tidak cukup cantik untuk pria yang kini menjadi suaminya. Di sisi lain, Arya merasa sangat berbeda. Ia tidak memedulikan semua kesederhanaan itu. Ia melihat Laila sebagai perempuan paling menakjubkan yang pernah ia temui. Ketika Arya masuk ke dalam kamar, ia menemukan Laila sedang menunduk, memainkan ujung kain batiknya. Ia bisa melihat dengan jelas kecemasan di wajah istrinya. Dengan lembut, Arya mendekatinya, lalu duduk di sebelahnya. "Laila," katanya dengan suara lembut, "aku tahu ini semua mungkin terasa asing bagimu. Aku tahu kamu merasa ada banyak hal yang harus kamu hadapi. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku memilihmu karena aku mencintaimu,
bukan karena apa yang kamu miliki atau siapa kamu di mata dunia. Bagiku, kamu adalah segalanya. Laila mendongak, matanya berkaca-kaca. Kata-kata Arya membungkam semua ketakutannya. Malam itu, mereka tidak hanya berbagi kehangatan fisik, tetapi juga kehangatan emosi. Mereka berbicara panjang lebar tentang mimpi, ketakutan, dan harapan. Malam pertama itu bukan hanya awal kehidupan baru mereka sebagai suami istri, tetapi juga malam di mana mereka berjanji untuk saling mendukung apapun yang terjadi. Di tengah malam yang sunyi, ketika hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar, Laila mengumpulkan keberanian untuk membuka hatinya sepenuhnya kepada Arya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memegang tangan suaminya, lalu berkata, "Arya, aku harus jujur padamu. Ada banyak hal yang membuatku takut. Aku takut mengecewakanmu. Aku takut aku tidak cukup pintar untuk hidup di duniamu. Dunia yang penuh dengan orang-orang hebat, kaya, dan berkelas." Air mata mulai mengalir di pipi Laila. Ia tidak pernah merasa seterbuka ini pada siapapun. Arya mendengarkan dengan saksama, tidak memotong perkataan istrinya. Ketika Laila selesai berbicara, Arya menariknya ke dalam pelukan. "Laila, tidak ada yang perlu kamu takutkan," katanya lembut. "Kamu tidak perlu berubah menjadi seseorang yang berbeda hanya untuk menyesuaikan diri dengan duniaku. Dunia itu mungkin penuh dengan kemewahan, tetapi juga penuh dengan kepalsuan. Bersamamu, aku merasa seperti diriku sendiri. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya peduli padamu." Kata-kata itu seperti obat bagi hati Laila yang selama ini dipenuhi rasa ragu. Arya terus memeluknya erat, membiarkan Laila menangis di dadanya. Malam itu, mereka saling memberikan pengakuan yang mendalam, menciptakan fondasi kuat untuk hubungan mereka di masa depan. Mereka belajar bahwa kejujuran dan kepercayaan adalah inti dari cinta sejati. Malam itu mengajarkan Arya dan Laila pelajaran penting tentang cinta. Cinta sejati bukan tentang memberi kemewahan, tetapi tentang memberi rasa aman. Arya, yang sebelumnya selalu menggunakan kekayaannya untuk menyenangkan orang lain, menyadari bahwa Laila tidak menginginkan barang-barang mahal atau pesta mewah. Yang diinginkan Laila hanyalah keyakinan bahwa ia dicintai tanpa syarat. Di sisi lain, Laila belajar bahwa dirinya layak dicintai, meskipun ia hanyalah gadis desa yang sederhana. Keduanya merasa lebih dekat satu sama lain setelah malam itu. Pagi harinya, ketika mereka bangun, suasana terasa begitu damai. Arya, yang biasanya terbangun di kamar hotel mewah dengan pelayanan bintang 5, merasa lebih bahagia bangun di kamar kayu sederhana bersama Laila. Mereka duduk di beranda rumah kecil itu, menikmati secangkir teh yang dibuat oleh Laila. Arya menatap Laila dengan senyum penuh cinta. "Ini adalah pagi terbaik dalam hidupku," katanya. Laila hanya tersenyum malu-malu, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahagia. Saat itu, Arya sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada momen-momen kecil seperti ini, berada bersama orang yang dicintai, menikmati kesederhanaan hidup. Hari-hari pertama pernikahan mereka diisi dengan banyak pembelajaran. Bagi Laila, kehidupan bersama Arya membuka pintu ke dunia yang sebelumnya hanya ia lihat di televisi atau dengar dari cerita orang-orang. Ia mulai belajar tentang kebiasaan dan etika di lingkungan sosial Arya, meskipun ia sering merasa canggung. Ketika Arya mengajaknya menghadiri pesta perusahaan di kota, Laila merasa gugup. Ia khawatir akan menjadi bahan pembicaraan karena penampilannya yang sederhana. Namun, Arya selalu ada untuknya, memastikan bahwa ia merasa nyaman. "Jangan pikirkan apa kata orang, Laila. Kamu lebih dari cukup bagiku," katanya setiap kali Laila merasa minder. Di sisi lain, Arya juga belajar banyak dari Laila. Ia belajar untuk melambat, untuk menikmati momen-momen kecil yang sebelumnya ia abaikan. Laila mengajaknya berjalan di sawah, memetik bunga liar, dan berbicara dengan penduduk desa. Bagi Arya, ini adalah pengalaman yang membumi. Ia merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri dan dengan orang-orang di sekitarnya. Hubungan mereka menjadi seperti timbal balik. Laila membawa kesederhanaan dan ketulusan dalam hidup Arya, sementara Arya membuka dunia baru bagi Laila, memberinya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.
Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar yang menjadi tempat favorit mereka di desa, Arya memberikan kejutan untuk Laila. Ia menunjukkan sebuah sketsa rumah kecil yang direncanakannya untuk dibangun di desa tersebut. "Ini adalah rumah kita," kata Arya dengan senyum. Laila terkejut dan tidak bisa berkata-kata. "Aku tahu betapa pentingnya desa ini bagimu. Aku ingin kita memiliki tempat di sini, tempat di mana kita bisa melarikan diri dari keramaian kota dan hanya menikmati kebersamaan." Rumah itu tidak megah, tetapi memiliki semua yang mereka butuhkan. Dapur kecil, ruang tamu dengan perapian, dan beranda yang menghadap ke sawah. Laila merasa terharu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Arya, yang terbiasa dengan gedung-gedung tinggi dan villa-villa mewah, akan ingin membangun rumah sederhana di desanya. "Terima kasih, Arya," kata Laila sambil memeluknya. "Kamu selalu tahu cara membuatku merasa dicintai." Kejutan itu bukan hanya hadiah materi, tetapi juga simbol dari cinta Arya yang tulus. Ia tidak hanya mencintai Laila, tetapi juga mencintai semua hal yang membuat Laila menjadi dirinya termasuk desanya yang sederhana. Rumah itu menjadi simbol dari penyatuan dua dunia mereka, tempat di mana cinta mereka bisa bertumbuh tanpa batas. Seiring waktu, kehidupan pernikahan Arya dan Laila mulai menghadapi tantangan baru. Meskipun cinta mereka tulus dan mendalam, dunia di sekitar mereka tidak selalu ramah. Ketika Laila mulai memasuki kehidupan sosial Arya yang penuh dengan acara-acara bisnis dan pesta mewah, ia merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Di salah satu pesta perusahaan yang dihadiri oleh para petinggi bisnis dan selebriti, Laila berdiri di sudut ruangan dengan rasa canggung. Gaun mahal yang Arya belikan untuknya memang membuatnya terlihat cantik, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Ia mendengar bisik-bisik dari beberapa tamu yang memandang rendah dirinya. Dia hanya gadis desa. Apa yang Arya lihat pada dia? Gumam salah seorang tamu dengan nada sinis. Kata-kata itu menghantam hati Laila seperti panah beracun. Ia mencoba tersenyum, tetapi hatinya terasa berat. Malam itu, di perjalanan pulang, Laila diam saja. Arya, yang biasanya peka terhadap suasana hati istrinya, mencoba bertanya, tetapi Laila hanya menjawab singkat, "Aku lelah." Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan apakah ia memang pantas berada di sisi Arya. Arya, di sisi lain, mulai merasakan ada jarak yang tumbuh di antara mereka. Ketika suatu malam Laila dengan jujur mengatakan bahwa ia merasa tidak cocok dengan dunia Arya, hati Arya hancur. Namun, ia tahu ini adalah momen penting untuk memperkuat hubungan mereka. "Laila," katanya dengan penuh kesungguhan, "dunia itu bukan yang membuatku bahagia. Kamu yang membuatku merasa hidup. Jangan pernah merasa bahwa kamu tidak cukup baik. Kamu adalah alasan aku bertahan." Konflik ini mengajarkan mereka bahwa cinta sejati bukan hanya tentang saling mencintai, tetapi juga tentang saling meyakinkan dan menguatkan di saat salah satu merasa ragu. Kesalahpahaman yang terjadi membuat Arya merasa harus mengambil langkah nyata untuk membuktikan cintanya kepada Laila. Ia ingin istrinya tahu bahwa dunia glamor yang biasa ia tempati tidak berarti apa-apa tanpa keberadaan Laila. Maka, Arya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mulai mengurangi aktivitasnya di dunia bisnis. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, terutama rekan-rekannya yang sudah terbiasa melihat Arya sebagai sosok pekerja keras yang tak pernah berhenti. "Kamu serius ingin mengurangi pekerjaanmu hanya demi seorang gadis desa?" tanya salah satu temannya dengan nada heran. Arya hanya tersenyum dan menjawab, "Aku serius ingin hidup untuk seseorang yang benar-benar berarti bagiku." Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama Laila, bahkan ikut serta dalam kegiatan desa seperti membantu panen, menghadiri acara rakyat, dan berbagi cerita dengan penduduk setempat. Laila melihat perubahan Arya dan merasa terharu. Di salah satu momen paling indah, Arya mengajak Laila berjalan-jalan di desa pada sore hari. Mereka duduk di bawah pohon besar, memandang matahari yang perlahan tenggelam. "Aku memilihmu, Laila," kata Arya sambil memegang tangan istrinya. "Dan aku akan memilihmu setiap hari, apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuat Laila menangis. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang pria seperti Arya rela mengubah hidupnya demi dirinya.
Cinta Arya tidak hanya terasa dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata yang membuktikan bahwa ia benar-benar tulus. Seiring berjalannya waktu, dukungan dan cinta Arya memberikan kekuatan besar bagi Laila untuk berubah. Gadis desa yang dulunya pemalu dan sering merasa rendah diri perlahan mulai menemukan kepercayaan diri dalam dirinya. Arya, yang selalu berada di sisinya, mengajarinya banyak hal. Ia mulai mengajari Laila berbicara di depan umum, membimbingnya memahami dunia bisnis, dan bahkan mengajaknya membaca buku-buku tentang kepemimpinan dan pengembangan diri. Laila, yang awalnya ragu-ragu, mulai menyadari bahwa dirinya mampu belajar dan berkembang. Ia mulai menghadiri beberapa acara bisnis Arya dengan lebih percaya diri. Di salah satu acara amal, Laila berdiri di depan para tamu dan memberikan pidato singkat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak di desa. Meski suara Laila sedikit bergetar di awal, ia berhasil menyampaikan pesan dengan jelas dan tulus. Para tamu terpesona oleh kesederhanaan dan ketulusan Laila, dan Arya memandangnya dengan bangga. "Aku tahu kamu bisa melakukannya," bisik Arya saat mereka turun dari panggung. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi Laila, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Laila mulai dikenal sebagai sosok yang menginspirasi, seorang perempuan sederhana yang mampu menghadapi dunia baru tanpa kehilangan jati dirinya. Bagi Arya, melihat Laila tumbuh menjadi lebih percaya diri adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Sementara Laila tumbuh dan berkembang, ia juga membawa perubahan besar dalam hidup Arya dan orang-orang di sekitarnya. Laila, dengan cara yang sederhana, mengajarkan Arya untuk lebih peduli pada hal-hal kecil yang sering diabaikan. Ia mengajaknya untuk membantu penduduk desa yang membutuhkan, seperti memperbaiki rumah-rumah yang rusak atau memberikan beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu. Laila juga membawa kebiasaan baru dalam rumah tangga mereka. Di tengah segala kesibukan Arya, ia selalu memastikan mereka memiliki waktu untuk duduk bersama, menikmati makan malam sederhana, dan berbicara tentang hari mereka. Tradisi ini menjadi momen yang sangat dinantikan Arya setiap hari. Di sisi lain, Laila mulai melibatkan diri dalam proyek-proyek sosial yang didanai oleh perusahaan Arya. Ia mengusulkan program pemberdayaan perempuan di desa-desa, mengajari mereka keterampilan seperti menjahit, memasak, dan bercocok tanam. "Kita tidak hanya harus membantu mereka bertahan hidup, tapi juga memberi mereka harapan," kata Laila pada Arya suatu hari. Kata-kata itu mengubah cara pandang Arya tentang bisnis. Ia mulai berpikir bahwa perusahaannya harus memberikan dampak sosial yang lebih besar. Bersama Laila, Arya mulai membangun proyek-proyek sosial yang tidak hanya menguntungkan perusahaannya, tetapi juga masyarakat luas. Perubahan yang dibawa Laila menginspirasi banyak orang, termasuk para karyawan Arya. Ia menjadi simbol kebaikan hati, keberanian, dan cinta yang tulus. Namun, tidak semua orang menerima perubahan yang terjadi pada Arya dan Laila dengan tangan terbuka. Banyak kolega Arya yang mulai mempertanyakan prioritasnya. Beberapa bahkan mengkritiknya secara langsung, mengatakan bahwa ia telah kehilangan fokus pada dunia bisnis. "Arya, kamu tidak seperti dulu lagi," kata salah seorang partner bisnisnya. "Kamu terlalu banyak menghabiskan waktu di desa. Ini bukan dunia yang cocok untuk orang seperti kamu." Kritik-kritik ini tidak hanya datang dari kolega, tetapi juga dari media yang mulai menyoroti perubahan gaya hidup Arya. Artikel-artikel dengan judul seperti "Miliarder yang menjadi petani" atau "Apakah cinta membuat Arya kehilangan akal?" mulai bermunculan di koran dan majalah. Meski begitu, Arya tetap teguh. "Aku tidak peduli apa kata mereka," katanya kepada Laila. "Yang penting, aku menjalani hidupku dengan cara yang membuatku bahagia." Di tengah tekanan tersebut, Laila selalu menjadi pendukung utama Arya. Ia menyemangati suaminya untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka," kata Laila. "Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjadi dirimu sendiri." Dengan dukungan Laila, Arya berhasil menghadapi semua kritik dengan kepala tegak. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada opini orang lain. Bersama Laila, Arya membangun kehidupan yang penuh makna, membuktikan bahwa cinta mampu mengalahkan segala rintangan. Waktu berlalu,
Dan perubahan yang terjadi pada Laila tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri atau Arya, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Perlahan namun pasti, Laila mulai menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama perempuan-perempuan di desa dan bahkan di lingkungan sosial Arya. Dengan segala kesederhanaannya, ia berhasil menunjukkan bahwa ketulusan hati lebih kuat daripada semua kemewahan yang dimiliki seseorang. Di desa, Laila menjadi sosok yang dihormati dan dicintai. Anak-anak kecil sering mengikutinya kemanapun ia pergi, sementara para ibu desa mendatanginya untuk meminta saran atau sekadar berbagi cerita. "Laila, bagaimana caramu tetap tenang meskipun banyak orang yang meremehkanmu?" tanya seorang ibu muda yang merasa minder dengan kehidupannya. Laila hanya tersenyum dan berkata, "Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain. Yang penting adalah hati kita tulus dan kita tetap berbuat baik." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi banyak orang, itu adalah pelajaran besar. Di sisi lain, di lingkungan bisnis Arya, Laila juga mulai menarik perhatian. Ia sering hadir di acara-acara sosial, bukan sebagai perempuan yang hanya berdiri di balik bayang-bayang suaminya, tetapi sebagai sosok yang berbicara lantang tentang hal-hal yang ia yakini. Dalam salah satu acara amal, ia dengan penuh semangat berbicara tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak desa. Mereka mungkin tidak memiliki akses seperti anak-anak kota, tetapi dengan bantuan kita, mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik, katanya, diiringi tepuk tangan para hadirin. Banyak yang terinspirasi oleh semangat dan keberaniannya. Media yang dulu mencemooh Laila karena latar belakangnya, kini mulai memujinya sebagai gadis desa yang mengubah dunia. Perjalanan Laila dari seorang gadis desa yang pemalu hingga menjadi inspirasi banyak orang adalah bukti bahwa cinta, dukungan, dan ketulusan bisa mengubah segalanya. 1 tahun berlalu sejak pernikahan Arya dan Laila, dan mereka memutuskan untuk merayakan ulang tahun pertama pernikahan mereka dengan cara yang istimewa. Bukannya mengadakan pesta besar di kota, Arya memilih untuk merayakannya di desa, bersama orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan cinta mereka. Malam itu, halaman rumah Laila yang sederhana berubah menjadi tempat perayaan yang penuh kehangatan. Lampu-lampu kecil digantung di pepohonan, sementara meja-meja kayu diisi dengan makanan yang dibuat oleh penduduk desa. Tidak ada dekorasi mewah, tetapi suasananya begitu indah, penuh dengan tawa dan cinta. Arya memiliki kejutan khusus untuk Laila malam itu. Ketika semua tamu berkumpul, ia memutar sebuah video yang ia siapkan. Video itu berisi perjalanan cinta mereka dari awal hingga saat ini, dari pertemuan pertama mereka di hutan, pernikahan mereka yang sederhana, hingga momen-momen kecil yang mereka bagikan bersama. Laila tidak bisa menahan air matanya saat melihat video itu. Ia teringat betapa jauh perjalanan mereka, dari seorang gadis desa sederhana dan seorang miliarder yang kesepian, hingga menjadi pasangan yang saling melengkapi. Setelah video selesai, Arya berdiri di depan semua tamu dan berkata, "Laila, kamu telah mengubah hidupku. Kamu menunjukkan kepadaku bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kekayaan atau kemewahan, tetapi pada cinta dan ketulusan. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Kata-kata itu membuat semua orang yang hadir merasa terharu. Malam itu bukan hanya perayaan cinta mereka, tetapi juga pengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal sederhana, cinta, keluarga, dan kebersamaan. Ketika malam semakin larut, Laila duduk di samping Arya di bawah pohon besar yang menjadi saksi cinta mereka. Ia menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. "Arya," katanya dengan suara lembut, "aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah seperti ini. Dulu, aku hanya gadis desa yang bermimpi kecil, tetapi kamu datang dan memberiku dunia yang tidak pernah aku bayangkan." Arya meraih tangan Laila dan menggenggamnya erat. "Laila, kamu harus tahu bahwa bukan aku yang mengubah hidupmu. Kamu yang mengubah hidupku. Aku yang harus berterima kasih padamu karena telah memberiku cinta sejati." Air mata mengalir di wajah Laila, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang mendalam. Ia merasa diberkati memiliki Arya di sisinya. Seorang pria yang mencintainya apa adanya dan tidak pernah memintanya untuk menjadi seseorang yang berbeda. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, mereka berdua berbicara tentang masa depan. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi mereka,
Tentang bagaimana mereka ingin membangun kehidupan yang penuh cinta, bukan hanya untuk mereka sendiri tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Aku ingin kita melakukan sesuatu yang berarti, kata Laila. Aku ingin kita membantu lebih banyak orang, terutama mereka yang tidak memiliki kesempatan seperti yang aku miliki. Arya tersenyum dan menjawab, aku berjanji kita akan melakukannya bersama. Malam itu, mereka tidur dengan hati yang penuh rasa syukur, mengetahui bahwa mereka tidak hanya memiliki cinta satu sama lain tetapi juga tujuan yang lebih besar dalam hidup. Dalam perjalanan cinta mereka, Arya selalu memastikan bahwa Laila tahu betapa pentingnya dia dalam hidupnya. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi danau kecil di desa, Arya memberikan sebuah surat kecil untuk Laila. Baca ini ketika kamu punya waktu, katanya dengan senyum. Laila membuka surat itu malam harinya, dan isinya membuatnya menangis bahagia. Surat itu berisi pesan mendalam dari Arya. Laila, setiap hari aku bersyukur karena kamu ada dalam hidupku. Kamu mengajariku untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, cara yang lebih indah. Kamu memberiku cinta yang tidak pernah aku temukan dimanapun. Ketika aku bersamamu, aku merasa seperti aku telah menemukan rumahku. Aku mungkin memiliki segalanya sebelum bertemu kamu. Tetapi sekarang aku tahu bahwa segalanya itu tidak ada artinya tanpa kamu. Aku mencintaimu lebih dari kata-kata yang bisa aku tuliskan. Terima kasih karena telah menjadi istriku. Surat itu menjadi salah satu harta paling berharga bagi Laila. Setiap kali ia merasa ragu atau takut, ia membaca surat itu dan mengingatkan dirinya bahwa ia adalah pusat dari dunia Arya. Surat itu juga menjadi simbol cinta mereka yang tulus dan abadi. Setelah semua tantangan dan perjalanan yang mereka lalui bersama, Arya dan Laila mulai merencanakan masa depan mereka dengan lebih serius. Mereka sepakat bahwa hidup mereka tidak hanya akan diisi dengan cinta untuk satu sama lain, tetapi juga dengan kontribusi untuk masyarakat. Salah satu mimpi terbesar mereka adalah membangun sekolah di desa Laila, tempat anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus meninggalkan kampung halaman mereka. Aku ingin anak-anak di desa ini memiliki mimpi besar, kata Laila. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan, tidak peduli dari mana mereka berasal. Arya mendukung sepenuhnya mimpi Laila. Ia menggunakan sumber dayanya untuk mendirikan sekolah tersebut, lengkap dengan fasilitas modern dan guru-guru terbaik. Saat peletakan batu pertama sekolah itu, Laila berdiri di samping Arya dengan air mata bahagia. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar, katanya. Selain sekolah, mereka juga merencanakan berbagai proyek lain, seperti klinik kesehatan untuk penduduk desa dan program pemberdayaan ekonomi untuk para ibu. Masa depan mereka tidak hanya dipenuhi dengan rencana-rencana besar, tetapi juga dengan cinta yang terus tumbuh setiap harinya. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang saling mencintai, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif bagi dunia di sekitar mereka. Setelah semua perjuangan dan pelajaran yang mereka lalui bersama, Arya dan Laila memutuskan untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana namun bermakna. Mereka membagi waktu mereka antara kota dan desa, memastikan bahwa mereka tidak hanya tenggelam dalam kesibukan dunia bisnis, tetapi juga tetap terhubung dengan akar mereka di desa Sukaluyu. Kehidupan mereka di desa begitu damai, jauh dari tekanan dunia kota. Di pagi hari, mereka sering berjalan-jalan di sepanjang pematang sawah, menikmati udara segar dan suara burung-burung yang berkicau. Arya, yang dulunya mengukur kebahagiaan dari jumlah transaksi bisnis dan pencapaian materi, kini menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil seperti menyantap sarapan sederhana yang dimasak Laila di dapur rumah kayu mereka. Arya bahkan mulai membantu pekerjaan-pekerjaan desa, seperti memanen padi dan memperbaiki alat-alat pertanian. Penduduk desa, yang awalnya hanya mengenalnya sebagai miliarder yang berjarak, kini melihatnya sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Sementara itu, Laila tetap menjalani hari-harinya dengan rendah hati. Ia tidak pernah melupakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Ia tetap membantu tetangga yang membutuhkan, menemani anak-anak desa belajar di sore hari, dan bahkan berbagi hasil kebun kecil mereka dengan penduduk yang kurang mampu. Kehidupan di desa menjadi pengingat bagi Arya dan Laila bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta, tetapi dari hubungan yang tulus dengan orang lain. Sementara itu, di kota, mereka menjalani kehidupan yang berbeda.
Arya tetap menjalankan perusahaannya, tetapi dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ia tidak lagi mengejar keuntungan semata, melainkan memastikan bahwa bisnisnya memberikan manfaat bagi banyak orang. Laila sering menemani Arya ke acara-acara besar, tetapi kini ia melakukannya dengan rasa percaya diri yang baru. Dimanapun mereka berada, mereka selalu membawa cinta mereka sebagai pusat dari segalanya. Kehidupan sederhana mereka, meskipun berbeda di kota dan desa, dipenuhi dengan cinta, rasa syukur, dan komitmen untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar. Kebahagiaan Arya dan Laila mencapai puncaknya ketika suatu hari Laila mengabarkan bahwa ia sedang mengandung anak pertama mereka. Kabar itu datang pada suatu pagi yang cerah saat mereka sedang duduk di beranda rumah desa mereka. Laila, dengan wajah berseri-seri dan mata yang berkaca-kaca, memegang tangan Arya dan berkata, "Arya, aku punya kabar baik. Kita akan menjadi orang tua." Arya terdiam sejenak. Lalu senyumnya melebar dan matanya juga mulai berkaca-kaca. Ia memeluk Laila erat, merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Ini adalah hadiah terindah dalam hidupku," katanya sambil mengecup kening Laila. Kehamilan itu membawa kegembiraan baru dalam kehidupan mereka. Arya, yang biasanya sibuk dengan pekerjaan, menjadi lebih protektif terhadap Laila. Ia memastikan bahwa Laila mendapatkan nutrisi yang cukup, sering mengingatkan istrinya untuk beristirahat, dan bahkan mendatangkan dokter ke desa untuk memeriksa kesehatan Laila secara berkala. Di sisi lain, Laila merasa lebih dicintai dan diperhatikan daripada sebelumnya. Ia sering tersenyum sendiri ketika melihat bagaimana Arya berubah menjadi calon ayah yang penuh perhatian. Namun, kehamilan itu juga menjadi momen refleksi bagi mereka berdua. Arya sering berbicara kepada bayi dalam kandungan Laila, berkata, "Kamu adalah harapan kami. Kami akan memastikan kamu tumbuh dengan cinta dan kehidupan yang penuh makna." Laila juga sering berbicara kepada bayinya, berjanji akan menjadi ibu yang baik dan mengajarkan nilai-nilai sederhana tetapi penting, seperti cinta, kerja keras, dan kejujuran. Selama 9 bulan, rumah kecil mereka dipenuhi dengan persiapan dan antisipasi. Mereka membuat ayunan bayi dari kayu, merajut selimut kecil, dan bahkan menanam pohon mangga di depan rumah sebagai simbol kehidupan baru yang akan datang. Kehamilan Laila tidak hanya membawa kegembiraan tetapi juga memperkuat cinta mereka. Mereka tahu bahwa dengan kehadiran anak ini, mereka akan memulai babak baru yang lebih indah dalam kehidupan mereka. Laila seringkali merenungkan perjalanan hidupnya, dari seorang gadis desa yang sederhana, hingga menjadi istri seorang miliarder dan kini calon ibu. Ia menyadari bahwa banyak hal yang telah berubah, tetapi di dalam hatinya, ia tetap Laila yang sama. Ia sering berbicara kepada Arya tentang mimpi-mimpinya untuk masa depan, tentang bagaimana ia ingin menciptakan lebih banyak peluang bagi anak-anak desa agar mereka bisa bermimpi besar seperti dirinya. "Aku ingin mereka tahu bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan," katanya kepada Arya suatu malam. Mendengar itu, Arya semakin bersemangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi Laila. Mereka mulai memperluas proyek-proyek sosial mereka, termasuk membangun perpustakaan kecil di desa untuk anak-anak yang ingin belajar. Arya juga mengalokasikan sebagian dari keuntungan perusahaannya untuk mendanai beasiswa bagi anak-anak desa yang ingin melanjutkan pendidikan ke kota. "Kita tidak hanya akan membantu mereka bermimpi, tetapi juga membantu mereka mewujudkannya," kata Arya dengan penuh semangat. Salah satu momen yang paling membanggakan bagi Laila adalah ketika seorang anak desa yang mereka bantu mendapat beasiswa untuk belajar di universitas ternama di kota. Anak itu datang ke rumah mereka untuk mengucapkan terima kasih, dengan air mata di matanya. "Ini semua berkat kalian," katanya. Laila memeluk anak itu dan berkata, "Tidak, ini berkat kerja kerasmu. Kami hanya memberikan sedikit dorongan." Mimpi Laila untuk mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya perlahan-lahan menjadi nyata, dan itu membuat hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak hanya tentang saling mencintai, tetapi juga tentang menciptakan dunia yang lebih baik untuk orang lain. Kisah cinta Arya dan Laila tidak hanya menjadi cerita indah bagi mereka sendiri, tetapi juga pelajaran besar bagi banyak orang. Pesan moral yang terpancar dari perjalanan mereka adalah bahwa cinta sejati melampaui batasan-batasan yang seringkali diciptakan oleh masyarakat status sosial, kekayaan, atau latar belakang.
Cinta sejati adalah tentang menerima seseorang apa adanya, mendukung satu sama lain, dan tumbuh bersama. Bagi Arya, pertemuannya dengan Laila mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang atau dicapai dengan kesuksesan materi. Kebahagiaan itu ada dalam momen-momen sederhana yang ia bagikan bersama Laila dalam tawa mereka, dalam perjalanan mereka melintasi sawah, dan dalam cinta yang mereka berikan kepada satu sama lain tanpa syarat. Bagi Laila, perjalanan ini adalah bukti bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar. Ia mungkin berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi itu tidak menghalanginya untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Dengan ketulusan, kerja keras, dan dukungan dari Arya, ia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi dukungan, memberi harapan, dan memberi cinta. Arya dan Laila menunjukkan bahwa ketika dua orang saling mencintai dengan tulus, mereka tidak hanya bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar mereka. Arya dan Laila hidup bahagia bersama, membangun keluarga kecil yang penuh cinta dan kedamaian. Kehadiran anak mereka melengkapi kebahagiaan itu, membawa keceriaan baru dalam kehidupan mereka. Setiap hari, Arya dan Laila berusaha menjadi orang tua yang baik, memberikan cinta dan pelajaran hidup kepada anak mereka. Mereka tidak ingin anak mereka tumbuh dengan pemikiran bahwa kebahagiaan hanya ada dalam kemewahan, tetapi justru dalam kesederhanaan dan cinta sejati. Mereka sering membawa anak mereka ke desa, memperkenalkannya pada kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Mereka menunjukkan kepada anak mereka bahwa dunia tidak hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang nilai-nilai di dalam hati ketulusan, kerja keras, dan cinta. Penutup kisah ini adalah pengingat bahwa cinta sejati adalah anugerah terbesar dalam hidup. Arya dan Laila membuktikan bahwa perbedaan status atau latar belakang bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan mereka. Mereka menunjukkan bahwa dengan cinta, kepercayaan, dan dukungan, segalanya mungkin. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa yang ada di sisi kita untuk berbagi perjalanan hidup ini. Arya dan Laila tidak hanya hidup bahagia, tetapi juga meninggalkan jejak yang indah di dunia, jejak cinta, harapan, dan perubahan positif yang akan dikenang selamanya.